Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan di sini nama saya Arya Effandi. Saya berasal dari Universitas Tidar. Sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kecacatan pada produk mold plastik. Nah, ini presentasi ini bertujuan untuk penggunaan tugas dari Dokter Mekanik Akademi pada studi independen batch 7. Oke, lanjut. Yang pertama ada produk botol minum dengan cacat Sing Marks di bagian bawah. Metode casting yang digunakan yaitu blow casting. Penyebab utama dari sing marks tersebut yaitu pendinginan yang tidak merata. Teman-teman bisa melihat gambar yang sudah disediakan yang sudah ditandai dengan tanda merah. Oke, lanjut. Analisis pencegahan. Yang pertama yaitu mendesain molding dengan ketebalan dinding yang sama. Kenapa sih kita harus mendesain molding dengan ketebalan dinding yang sama sebagai upaya mencegah ada cacat sing marks pada produk botol tersebut? Apa sih alasannya? Alasannya yang pertama yaitu, jika dinding molding ketebalnya tidak sama, itu mengakibatkan penurunan suhu itu tidak merata atau tidak sama juga. Nah, teman-teman bisa bayangkan antara plat tebal dan plat tipis, itu jika dipanaskan pada suhu yang sama terus dibiarkan atau angin-anginkan, dipastikan plat yang lebih tipis itu lebih cepat dingin dibandingkan plat yang lebih tebal. Nah, inilah yang menjadi penyebab terjadi sing marks pada botol yang sudah di casting. Nah, sing marks itu yakni adalah cacat pada casting plastik, yaitu pengkerutan yang tidak merata. Jadi dia itu ada seperti mencekung gitu, teman-teman. Nah, analisis pencegahan yang kedua yaitu membuat sistem pendinginan yang merata. Nah, setelah mendesain molding dengan ketebalan dinding yang sama, kita harus juga membuat sistem pendinginan yang rata. Bisa dilihat di gambar yang sudah disediakan. Nah, seperti ini contohnya. Dengan membuat sistem pendinginan yang merata, kita bisa mengurangi resiko terjadinya sing marks pada produk yang sudah kita casting. Nah, yang ketiga yakni menggunakan simulasi untuk penjagaan dan analisis lebih lanjut. Nah, dengan adanya aplikasi simulasi untuk casting plastik ini, kita bisa menentukan parameter dan melihat hasil prediksi casting yang sudah disimulasikan pada aplikasi simulasi tersebut. Oke, lanjut ke produk nomor 2, yakni ember dengan cacat air bubble pada gagang atau telinga ember. Ini untuk metode casting yang digunakan adalah injection casting. Nah, ini gambar ember yang terjadi cacat air bubble itu ada di sebelah kiri nih ya, teman-teman ya. Penyebab utamanya yakni turbulensi yang terjadi saat proses casting. Nah, ini yang di gambar kanan bawah ini adalah contoh dari cacat bubble ya. Itu bukan pada ember ya. Oke, lanjut. Analisis dan pencegahan, yakni perancangan gate dan nozzle yang optimal. Nah, alasan kita untuk merancang dan mendesain gate dan nozzle yang optimal yakni untuk menghindari terjadinya turbulensi. Jika kita terlalu lambat, tekanan yang diinjeksikan ke dalam molding itu mengakibatkan nanti ada cacat lain yakni short, yaitu tidak terisinya bagian-bagian atau rongga-rongga molding. Jadi seperti kurang gitu ya, teman-teman. Kemudian jika terlalu tinggi kecepatan dan tekanan yang ada saat diinjeksikan, itu mengakibatkan turbulensi. Nah, inilah yang menyebabkan air bubble. Ya. Kemudian kita harus mengoptimalkan suhu molten. Nah, jika terlalu
suhunya terlalu rendah sama dengan tadi nih, eee, harus merancang gate dan nozzle yang optimal, sama juga dengan suhu. Suhu molten itu jika, apa namanya, tidak optimal yaitu di bawah suhunya di bawah yang optimal, itu bisa mengakibatkan molten itu beku duluan, teman-teman, di dalam molding. Jadi itu tidak sampai memenuhi molding, itu sudah beku. Nah, kemudian juga jika sudah di atas suhu optimal itu mengakibatkan yang namanya turbulensi juga. Itu bisa berisiko porositas juga kalau di dalam die casting dalam logam. Bayangkan bayangkan saja teman-teman, apa namanya, air. Air jika sudah melewati titik didihnya akan mendidih, sama juga seperti molten. Nah, yang ketiga ada desain produk yang sederhana. Mengapa kita harus mendesain produk yang sederhana? Dikarenakan saat proses injeksi, jika banyak terjadi radius-radius atau sudut-sudut tajam dengan kecepatan tinggi dari molten, itu akan mengakibatkan turbulensi lagi, teman-teman. Itulah sebabnya kita harus mendesain produk yang dengan geometri yang sederhana. Nah, yang terakhir yaitu sama seperti produk sebelumnya, kita harus menggunakan simulasi untuk merencanakan atau memprediksi cacat-cacat apa yang terjadi saat kan kita mengcasting atau mengecor dari produk yang akan kita cor. Oke, yang ketiga ada short shoot pada box kontainer plastik. Penyebab utama dari short shoot ini yaitu ketidakmampuan molten memenuhi rongga molding. Nah, ini juga sudah dijelaskan pada produk sebelumnya, teman-teman. Lanjut aja ke analisis pencegahan. Yang pertama, kita harus mendesain molding dengan rongga yang tidak terlalu sempit atau terlalu banyak perubahan ketebalan rongga. Mengapa kita harus mendesain agar molding itu tidak terlalu sempit? Nah, jika nanti terlalu sempit, itu kemungkinan molten itu tidak bisa melewati rongga tersebut, teman-teman ya. Jadi dia tuh nanti akan timbul bolong seperti yang ada pada contoh gambar di kiri atas ini, teman-teman. Nah, kedua, suhu molten yang optimal. Jika suhu molten di bawah suhu optimal, nanti itu moltennya tuh akan cepat dingin, yang pertama. Yang kedua, kentalannya akan sangat kental, viskositasnya tinggi. Jadi akan menghambat flow aliran dari molten itu pada saat diinjeksikan ke dalam molding. Nah, jika suhu molten yang tinggi, sudah saya jelaskan di sebelumnya, jika suhu molten tinggi, maka akan mengakibatkan turbulensi ya teman-teman. Yang ketiga yaitu menekan tekanan injeksi agar molten itu bisa melewati rongga-rongga yang sudah ada pada molding. Dan yang terakhir pasti kita harus menggunakan simulasi untuk penjagaan dan analisis lebih lanjut. Oke, mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.